Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selayaknya kita memanjatkan puja-puji syukur kepadanya yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat dan nikmat iman dan Islam, sehingga pada tahun ini, yaitu tahun 1443 Hijriah, kita masih bisa mengikuti atau melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Teriring salam dan salawat selalu tersumpahkan atau terlimpahkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nantinya di hari kiamat bisa bersanding dan duduk satu lantai dengan beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita masih melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang perlu kita laksanakan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, karena ibadah puasa adalah bagian daripada rukun Islam yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Maka ada beberapa pertanyaan yang terkadang itu terlintas dalam pemikiran kita masing-masing. Kenapa pada saat bulan puasa ini banyak sekali disukai, banyak sekali dicintai, bahkan banyak sekali diperhatikan, bukan hanya dari kalangan orang-orang muslim, tapi dari kalangan orang-orang non-muslim. Inilah kata kunci yang perlu kita teliti dan kita dalami. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan bahwasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Yang artinya, barang siapa yang bergembira dan senang atas kehadiran daripada bulan Ramadan ini, maka insyaallah kita akan dijauhkan daripada siksa api neraka. Dengan cara kita bergembira, dengan cara kita senang kehadiran bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasad kita. Maka dari hadis tersebut kita bisa mengambil garis merahnya. Di bulan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, alangkah baiknya kita memaksimalkan ibadah, pendekatan ibadah, bukan hanya untuk pribadi kita saja, tapi untuk keluarga kita khususnya, dan juga umumnya untuk kaum muslimin. Kebahagiaan, kesenangan yang kita terima adalah hal yang harus didapati oleh setiap muslim. Yang pertama, kenapa kita senang akan datangnya bulan Ramadan? Yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang ada. Karena bulan Ramadan, pada saat itu segala amal ibadah yang kita laksanakan, amal perbuatan yang kita laksanakan pasti niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan diawali dengan kalimat bismillah, itu mendapatkan lipatan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat tradisi-tradisi, kegiatan-kegiatan yang tidak pernah kita saksikan selain bulan Ramadan, sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang bernapaskan Islam. Salah satu contoh adalah pembacaan qiraatul Quran,
yang ba'da isya di masjid-masjid atau musola-musola tidak terlaksanakan ba'da isya baca Al-Quran, sekarang sudah mulai terlaksana. Bukan hanya di negara Indonesia saja, tapi di negara-negara yang mayoritas beragama Islam. Kemuliaan banyak, amal ibadah sangat tinggi. Segala perbuatan itu betul-betul memenuhi dan mendapatkan Islam. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan orang berbahagia dan senang akan datang bulan Ramadan, di mana bulan tersebut semakin kuat rasa ukhuwah Islamiyah, semakin kuat rasa persaudaraan dalam keluarga, dalam masyarakat, dan juga dalam kalangan para pejabat dan seluruh peserta didik yang ada di sekolah masing-masing. Saat buka puasa kita bisa saksikan dan lihat bersama-sama. Dengan adanya buka puasa, yang orang tua tidak biasanya makan bersama-sama pada saat berbuka puasa, datangnya bulan Ramadan, mereka bisa berkumpul dan mereka bisa melaksanakan buka puasa bersama dengan keluarga dalam satu meja. Dari itulah akan timbul kekuatan kekeluargaan. Dari itulah akan timbul persaudaraan yang sangat maksimal sebagai seorang muslim yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Karena keluarga itu adalah yang harus kita jaga, yang harus kita bimbing, yaitu keluarga kecil kita. Sehingga Allah menyampaikan dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kamu dan keluargamu daripada sisa api neraka. Dan yang terakhir, kita berbahagia adanya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang turunkannya Al-Quran, turunkannya kitab suci Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan yang kita kenal dengan peristiwa yang namanya Nuzulul Quran. Tatkala malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, itu adalah jatuh pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan mulia, maka manfaatkanlah bulan tersebut untuk beramal ibadah. Jangan sampai kita, keluarga kita, masyarakat kita, anak didik kita di bulan Ramadan ini berlalu tanpa mendapatkan ampunan, tanpa mendapatkan perubahan sikap dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada patah mengatakan, orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik daripada kemarin. Orang yang beruntung adalah orang yang perbuatan hari ini lebih baik daripada perbuatan kemarin. Karena yang beruntung adalah orang yang semakin bertambah imannya, semakin bertambah ibadahnya setelah nanti kita meninggalkan Ramadan. Pemirsa yang budiman, di bulan Ramadan ini maka perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan umur kita untuk pendekatan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang bernapaskan Islam, baik ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah membaca Al-Quran. Karena itu adalah menjadi amal ibadah kita dan amal ibadah saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah dengan semaksimal mungkin, do the best, the maximum. Maka dengan itu kita akan dijadikan hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan daripada perintah surat Al-Baqarah ayat 183. Maka hiduplah sekali, tapi ingat, hidup yang berarti. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.